Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oh, ada seseorang yang di sini memiliki kesan atau bisa dibilang tuh dia tuh kayak memperhatikan kamu banget gitu ya, dan punya penilaian tentang kamu, bahwa kamu dan dia itu sebenarnya masih muda gitu. Terpaut usia berapapun, ya mau 40, 50, 60, terserah deh. Dia menganggap bahwa kamu dan dia itu masih muda, atau memang kamu berdealing dengan seseorang yang usianya mungkin sudah 40 ke atas, kamunya memang masih gadis ya, atau sebaliknya. Tapi terserah deh, terpaut umur berapapun, dia menganggap bahwa kita tuh masih muda gitu ya, atau memang orangnya itu kekanak-kanakan ya, atau memang punya jiwa muda sehingga mau usia berapapun tetap menganggap dirinya itu muda, dan dia menganggap bahwa kamu dan dia itu sebenarnya jiwanya masih muda gitu. Terus itu dia menganggap bahwa kamu tuh berbicara dengannya itu lewat musik, sehingga kalau misalkan di sini dia mau tahu hari ini perasaan kamu seperti apa ya terhadap dia, atau apa yang saat ini kamu rasakan terhadap dia, maka dia akan tinggal dengerin aja, atau stalkingin aja media sosialmu, atau hari ini kamu lagi nyanyi apa atau mendengarkan lagu apa ya, atau upload lagu apa backsoundnya seperti itu ya. Jadi menurut dia kamu itu berbicara dengannya lewat musik ya. Jadi mungkin memang iya ya, kamu tuh orang yang kalau melampiaskan emosinya kamu itu sesuai dengan genre musiknya, atau isi lagunya gitu loh, liriknya seperti apa. Nah itu yang sesuai dengan perasaan kamu. Oke, kalau aku lihat nampaknya kamu ini berdealing dengan seseorang yang memiliki suatu kecanduan akan sesuatu. Ya, dia terobsesi oleh sesuatu, ingin memiliki banyak hal, ya, atau beberapa hal. Dan orang yang memang juga pintar sekali mengontrol emosinya atau memblok emosinya. Jadi misalkan nih contohnya ya, dia lagi marah, tapi dia kayak pura-pura biasa aja gitu ya. Dia akan mungkin menarik diri, atau dia akan benar-benar berusaha banget tidak menunjukkan amarahnya. Dia kayak menutupi ya kalau dia sebenarnya marah, atau misalkan kecewa, kayak gitu ya. Orang yang pintar sekali menutup-nutupi emosinya atau memblok emosinya, termasuk perasaan misalkan cinta terhadap kamu ya. Uh, karena kalau aku lihat di sini memang kan orangnya itu punya di satu sisi dia itu punya sifat ambisi, obsesi lebih tepatnya, obsesi terhadap sesuatu, ingin memiliki banyak hal. Tapi di satu sisi juga mungkin situasinya tidak mengizinkan dia untuk menggapai obsesi itu. Karena di sini aku lihat ada not enough. Jadi dia merasa kayak selalu merasa tidak cukup. Dan aku lihat juga di sini dia itu kayak selama ini tuh kurang merasa percaya diri, bahkan mungkin sampai saat ini dia merasa kurang percaya diri. Jadi ada keinginan untuk memiliki banyak hal, ya dia perjuangkan memang, ya dia coba untuk dia perjuangkan, tapi kayak situasinya tuh menghambat dia. Misalkan contohnya gini deh,
dalam karir misalkan ya, dia pengen punya jabatan sebagai apa nih, direktur misalkan. Ya, sekarang dia mungkin masih jadi supervisor misalkan, jauh ya, jauh. Jadi oke, dia bekerja keras banget, dia bekerja sebagai supervisor sebaik-baiknya, semampunya dia. Tapi dia sangat punya keinginan untuk menjadi direktur misalkan. Tapi dia dia mungkin tidak punya privilege, ya, tidak punya privilege, mungkin dia tidak punya orang dalam, atau dia tidak punya apa ya, kayak banyak banyak kenalan orang-orang yang berjabatan tinggi, sehingga jalan dia itu seperti terlalu berat, kayak gitu. Atau bisa jadi mungkin ternyata ya dia bukan berasal dari keluarga yang berada, misalkan seperti itu. Atau mungkin keadaannya secara ekonomi tidak berada, sehingga untuk melangkah maju tuh mungkin terhambat ya, karena ya banyak 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 kekurangan kayak gitu. Ya, contohnya seperti itu. Jadi memang dia ini punya obsesi ingin memiliki sesuatu yang lebih, tapi dia merasa selalu kurang percaya diri karena ada ketidakmampuan yang ada di hidup dia. Kayak gitu, ya. Jadi misalkan dia pengen punya usaha A, pengen punya perusahaan A gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi tabungan atau modal dia tuh tidak cukup untuk membangun perusahaan A, tapi pengen punya perusahaan A. Nah, seperti itu. Terus dia mau cari investor pun mungkin sulit, karena ya mungkin bisa jadi dia benar-benar dari nol, sehingga orang-orang yang mau investasi ke dia itu kan pasti mikir-mikir lagi, lu siapa? Lu udah mendalami bidang di perusahaan A itu udah berapa tahun? Lu setahu apa, sedalam apa tentang usaha yang akan lo bangun itu? Kayak gitu loh, paham ya? Jadi ada kemauan, tapi di satu sisi dia juga ada ketidakmampuan gitu ya, sehingga aku lihat di sini dia itu sering menyabotase diri ya. Ya ada keinginan, ada obsesi, tapi ya karena keadaan yang menghambat dia, jadi ya mau nggak mau mundur gitu. Termasuk dalam percintaannya juga bersama kamu, obsesi dia sama kamu, bahkan ada tingkat kodependensi di hubungan ini. Ya mungkin sekarang dia sebenarnya masih obsesi sama kamu, masih cinta sama kamu, tapi kamunya mungkin sudah bodoh amat, sudah tidak peduli, sudah fine dengan hidupmu sendiri, seperti itu ya. Sehingga karena kamunya sudah bersikap seperti itu, ya ada ketidakmampuan untuk membujuk kamu kembali, untuk membuat kamu tertarik lagi ke dia, makanya di sini dia mundur. Paham ya? Ya, jadi sebenarnya dia punya obsesi ingin memiliki kamu, tapi nampaknya kamu sudah memblok dia kah, atau cut off dia, atau apalah, pokoknya intinya nggak mau lagi berurusan dengan dia. Ya udah, mau nggak mau dia mundur. Makanya di sini dia sering menyabotase dirinya sendiri. Dan ada rasa frustasi ya, ada rasa frustasi karena tidak bisa memiliki apa yang dia inginkan, yang dia harapkan, termasuk kamu. Ada rasa frustasi, kesel dia, kayak menyalahi takdir, atau ya lebih tepatnya kayak, kenapa sih kok nggak bisa gitu loh, paham nggak? Terus juga kalau aku lihat di sini kan orangnya memang egois ya, orangnya egonya tinggi. Terus itu orang yang banyak sekali ketakutannya. Kalau melangkah, misalkan kamu sekarang dia lihat cuek banget, aduh nanti takutnya kalau aku datang ucuk-ucuk ngajak kamu balikan gitu ya misalkan, nanti aku ditolak lagi, nggak jadilah, nah kayak gitu ya. Jadi orang yang punya trust issue, punya ketakutan akan sesuatu gitu. Banyak hal ya, nggak cuma tentang percintaan dia bersama kamu aja, mungkin dalam karir pun gitu. Pengennya membangun perusahaan A, tapi dia lihat kok kayaknya modal dia nggak ada, akhirnya mundur. Seperti itu. Takut nanti baru di tengah jalan, belum juga jalan usahanya, modal udah habis. Nah, contohnya seperti itu.
Oke, dan dia melihat kehidupanmu sekarang tuh justru malah sudah melangkah ke fase baru, gitu ya. Jadi kan di sini dia kayak ingin ya memiliki kamu, tapi nampaknya kamu mungkin sudah cut off dia, dan sekarang justru malah kamu lebih fokus pada kehidupan barumu atau fase baru dalam hidupmu setelah kamu bebas dari dia atau berpisah dari dia. Dia lihat kamu seperti hidup kembali atau bangkit kembali, sehingga adanya suatu perubahan atau transisi yang terjadi, atau transformasi ya, bukan transisi, transformasi yang terjadi dalam dirimu. Dulu mungkin kamu orangnya bucin banget sama dia, sampai-sampai sehari aja nggak ada komunikasi dari dia aja, kamu udah gupek tuh, cari-cari dia, teleponin dia terus. Tapi sekarang kayak mau berbulan-bulan, mau bertahun-tahun dia nggak ada kabar, ya udah kamu bodo amat gitu. Justru malah sekarang kamu mungkin cari yang baru juga, atau kamu lebih fokus dengan karirmu, dengan keuanganmu, dengan keluargamu. Nah, seperti itu. Jadi sekarang dia melihat pola pikirmu sekarang sudah beda, sudah berubah. Tidak seperti dulu lagi. Bukan lagi dialah yang menjadi prioritas, tapi yang menjadi prioritas dalam dirimu sekarang adalah pertumbuhan dalam hidupmu, dalam karirmu, ya, dalam kesuksesanmu. Gimana caranya untuk sukses? Seperti itu aku lihat di sini. Ya, jadi ada perubahan pola pikir, perubahan sikap, perubahan pola hidup, gaya hidup, ataupun apapun dalam hidup itu berubah. Dia lihat di sini. Oke, dia ini adalah orang yang suka mengejar karena dia ini orang yang takut pengabaian, takut diabaikan. Jadi orang yang suka berlari karena takut diabaikan. Jadi dia suka mengejar hal lain karena mungkin di hal yang mungkin selama ini pernah ada di hidup dia, takutnya ditolak. Jadi misalkan gini deh contohnya, dia waktu itu sama kamu, tapi mungkin sekarang atau kemarin-kemarin tuh kamu tuh sudah menunjukkan sikap acuh atau cuek ya, sikap cuek gitu sama dia. Nah, di sini dia sudah mulai ketar-ketir nih, aduh, kamu kok cuek nih, atau kamu kok jarang nih ada komunikasi lagi sama aku. Udah, dia akan mengejar yang lain. Dia akan mengejar wanita atau pria lain di luar sana. Karena di sini dia orang yang takut akan diabaikan atau ditolak. Ya, sehingga dia akan mengejar yang lain. Dan orang yang gampang lari, kalau misalkan apa namanya, ada suatu keintiman gitu ya, kalau misalkan nih kamu ngebahas tentang komitmen atau keseriusan dalam hubungan, nih orang lari gitu ya. Jadi kalau aku lihat orang ini mungkin memang masih punya apa sih namanya, gaya hubungan tuh yang kayak HTS-an, nah kayak gitu ya, atau teman tapi mesra aja, atau ya dijalanin aja gitu tapi nggak punya ikatan. Nah, seperti itu. Oke, poker face. Ya, orang yang berpura-pura atau tidak menunjukkan perasaan dia sebenarnya. Jadi, selama ini dia itu sebenarnya tidak pernah menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Sok cuek, sok angkuh, sok nggak butuh, sok dingin. Ya, padahal sebenarnya cinta, padahal sebenarnya sayang, kayak gitu. Ya, terus itu sok ramah, sok baik, ya, sok lemah lembut, sok padahal sebenarnya ada niat di balik itu semua, mungkin ingin memanfaatkan kamu atau mendapatkan keuntungan dari kamu. Oh, ramah banget, mulutnya manis ya, kata-katanya itu membuai kamu lah, pokoknya kamu sampai kelepek-kelepek kalau misalkan dengar omongan dia, tapi ternyata sebenarnya itu adalah taktik untuk mendapatkan keuntungan darimu. Ya, jadi intinya apapun yang dia tunjukkan sama kamu sebenarnya itu bukan kenyataannya. Ya, dia justru menyembunyikan sesuatu, terutama tentang perasaannya atau ya ide-ide keinginan dia gitu. Jadi kalau misalkan dulu dia, iya ya, kalau ngomong manis banget, ramah, lemah lembut, menggoda, padahal ya jadi kelihatannya tuh kayak dia bucin atau dia cinta sama kamu. Oh no, tidak, sebenarnya dia tidak cinta padamu gitu. Tapi kalau misalkan kemarin, ya dingin banget, jarang banget kasih komunikasi, apa itu, cuek banget. Nah, berarti aku lihat sebenarnya dia cinta sama kamu. Gitu, ya. Terus itu misalkan
oh nih orang kok datang, setiap kali datang dia nih manis banget ya ngomongnya, tapi kalau datang tuh jarang gitu loh. Maksudnya gini, mungkin hubungannya on off. Terus kalau datang itu kayak manis banget, sekalinya datang tuh kalau ngomong manis, lemah lembut, membuai banget lah kata-katanya. Ternyata dia pengen pinjem duit, pengen minta duit, atau pengen dibelikan sesuatu. Nah, kayak gitu ya. Orangnya seperti itu. Jadi tergantung ya. Aku lihat di sini kalian ya udah paham lah dia seperti apa. Tapi ya aku lihat seperti itu sih. Ya dia selalu menyembunyikan wajah aslinya. Ya, poker face. Dia selalu menyembunyikan wajah aslinya. Bukan secara harfiah wajah aslinya dia beneran pakai topeng, enggak ya. Maksudnya itu kayak ya sifat aslinya, apa yang sebenarnya dia pikirkan, apa yang sebenarnya dia rencanakan, dia rasakan. Nah, seperti itu tuh dia tutupi. Dia orang yang berani mengambil resiko untuk keuntungan pribadi, untuk kebahagiaan dia sendiri, untuk keuntungan dia sendiri, kayak gitu ya. Nah itu tadi dia akan pura-pura manis ya, bahkan sampai berani untuk merendahkan dirinya agar kamu bisa membelikan dia barang-barang mahal misalkan, atau mendapatkan uang dari kamu kayak gitu ya. Berani dia ngambil resiko asalkan dia mendapatkan sesuatu. Orang yang mungkin penjudi di sini ya, mungkin sebagian atau beberapa, mungkin dia itu orang yang suka berjudi. Oke, kalau aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu nih ya, masih cari-cari tahu keadaan kamu, kabar kamu, apa yang saat ini terjadi dengan kamu, tuh ya aku lihat di sini masih sering stalkingin kamu. Makanya di sini dia tahu ya lagu-lagu apa yang saat ini tuh lagi kamu dengarkan. Karena dia juga kan punya perspektif, kayaknya kalau dia mau tahu perasaan kamu tuh kayak apa ya dia dengerin aja dari musik gitu, dari musik apa yang kamu nyanyikan atau apa yang kamu dengarkan, seperti itu. Hubungan yang masih dalam sama ini hubungan yang memberikan penuh pembelajaran ya, atau mengajarkan kalian. Jadi sebenarnya hubungan kalian itu belum seintim itu aku lihat. Jadi masih dalam tahap kayak pengenalan, penjajakan, penyocokan ya, penyeimbangan. Nah, masih di tahap itu, sehingga biasanya hubungan yang kayak gini tuh masih di tahap banyak sekali ujiannya. Kayak misalkan kecocokan, cocok nggak dengan sifat satu sama lain. Misalkan kamu pemarah, emosional, dia mungkin orangnya pendiam, cocok nggak nih gitu ya. Terus itu misalkan apa nih, kesetiaan ya, kamu mungkin orangnya memang setia. Kalau misalkan udah suka sama satu orang, bakalan kamu kejar sampai dapet, atau kamu usahakan banget deh, pontang-panting kamu akan berikan segalanya. Sedangkan dia mungkin orangnya gampang tergoda. Nah, itu cocok nggak tuh? Nah, jadi sebenarnya hubungan kalian itu masih di tahap itu ya, belum yang kayak deep banget gitu, belum. Aku lihat di sini ya, hubungan yang masih dalam pencocokan atau pemahaman, di tahap saling memahami. Paham nggak? Ternyata aku lihat banyak yang nggak paham, banyak yang merasa tidak cocok, banyak yang merasa tidak bisa menyeimbangkan atau menyesuaikan. Lihat di sini ya. Kalau aku lihat sih memang sama-sama punya ketertarikan, kamu juga sangat suka sama dia atau cinta sama dia, tertarik sama dia. Dia pun sebenarnya tertarik sama kamu, cuman ya itu hubungan masih di tahap-tahap awal. Ya, walaupun mungkin hubungan kamu dengan dia sudah bertahun-tahun, tapi tuh ya belum sedip itu. Oke, jadi kalau aku lihat sebenarnya ya, kalian ini selalu mengusahakan untuk punya hubungan yang damai-damai aja, kayak gitu ya, kondisi kalian. Terus itu juga aku lihat sebenarnya kalian berdua nih sama-sama memiliki gairah, yang ngerasa sama-sama ngerasanya itu kayak cocok gitu. Dan aku lihat bahkan kalau kamu bersama dia, kamu bahagia, dan dia pun gitu. Ketika dia bersama kamu, dia bahagia. Karena aku lihat di sini, dia tetap menganggap kamu itu belahan jiwanya gitu. Ya,
Dan memang ekspektasi kamu, ya aku lihat di sini memang ingin sekali adanya pertunangan, lamaran, pernikahan dengan dia gitu selama ini. Dan makanya di sini selama ini kamu tuh sangat-sangat menghormati dia, ya. Bahkan sebenarnya dia pun sangat-sangat menghormati kamu. Jadi sebenarnya kalau masalah penghormatan, kamu dengan dia tuh sama-sama saling menghormati gitu. Ya, makanya di sini kalau misalkan lagi sibuk tuh ya saling menghormati, saling menghargai gitu ya, dipersilahkan. Kalau sibuk ya udah nggak diganggu kayak gitu. Contohnya simpelnya seperti itu. Ya, saling menghargai. Terus itu juga memang hubungan kamu selama ini dengan dia itu masih apa ya? Masih kayak dalam tahap menjalin suatu ikatan berdasarkan empati, cinta, kesetiaan, dan keyakinan satu sama lain. Makanya di sini hubungan ini masih dalam tahap awal, hubungan yang ini masih berpotensi untuk hubungan kalian selama ini tuh masih dalam tahap ingin matang seperti itu ya, ingin berkembang ya. Cuman ya itu setiap kali kalian naik ke tingkat kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi tentang saling menghargai satu sama lain, tapi ternyata apa ya, kayak kebongkar semua lah ya, niat-niat buruknya, apa sih namanya, apa yang selama ini ditutup-tutupi ya. Aku lihat di sini kebongkar, terus keadaan dia sebenarnya, keadaan kamu sebenarnya, jadi sebenarnya sama-sama akhirnya terbongkar gitu. Dan aku lihat sebenarnya hubungan kalian ini juga dibangun atas rasa kasih sayang ya, rasa cinta, rasa ya sayang kayak gitu ya. Aku lihat sama-sama sayang, aku lihat di sini. Oke, ini energi siapa nih? Bisa jadi energi kamu atau ini energi dia. Silahkan disituasikan saja ya. Dia menganggap kamu tuh orang yang dermawan, orang yang pengasuh, ramah, bisa menghibur dia ya. Orang yang praktis, simple, nggak banyak ini itu. Bahkan dalam berpakaian pun mungkin kamu orang yang simple. Di mata dia kamu orang yang bijaksana, peduli pada diri sendiri ya. Sukses di kaki sendiri gitu ya, berdiri di kaki sendiri. Dan memang dia tuh paham sama kamu tuh memang ingin dekat dengan dia, ingin mengenal dia dengan tujuan memang ingin berumah tangga bersama dia. Dia tahu itu, kamu itu sangat-sangat menginginkan berumah tangga dengan dia. Bahkan di sini kamu itu selama ini ya kayak menunjukkan ke dia bahwa kamu itu seperti nyonya rumah gitu loh dengan dia. Jadi kayak mungkin dia seorang pria, kamu seorang wanita, jadi kayak menunjukkan sikap seperti sosok nyonya rumah yang memiliki dia gitu loh. Paham nggak sih? Jadi kayak misalkan apa ya, dia nggak ada kabar, kamu nyariin, kamu teleponin, kamu tanya kabar dia, apa yang dia lakukan, kayak gitu. Seperti sosok nyonya, seperti sosok istri atau pasangan sah, kayak gitu. Ya, selama ini. Jadi, walaupun mungkin kalian belum menikah, tapi kayak, apa ya, kayak ada sikap yang seperti sudah menjadi pasangan sah, kayak gitu. Ya, terus juga di mata dia kamu itu kayak apa ya, nggak tanggung-tanggung atau nggak pelit-pelit dalam berbagi kekayaan dengan dia. Jadi kalau misalkan dia minta uang kamu kasih gitu ya, minta barang ini kamu beliin, nah kayak gitu. Kamu di mata dia kamu orang yang makmur, orang yang aman, orang yang rendah hati tuh ya. Terus itu juga aku melihat di sini hubungan romansa kalian itu kayaknya memang selama ini tuh kamu benar-benar mencoba banget ya untuk tetap sabar, ramah sama dia, terutama terhadap diri sendiri. Karena hubungan kalian ini kan banyak lika-likunya ya, banyak ujiannya, sehingga mau marah ke dia tapi ya belum punya suatu ikatan, ya dia juga punya kesibukannya sendiri, dia punya haknya sendiri, sehingga mau nggak mau kamulah yang mengontrol atas dirimu sendiri. Sehingga kamu mencoba untuk bersikap ramah sama dirimu, ayo jangan emosi ya gitu. Dia juga kan punya kehidupannya sendiri dan selalu sabar terhadap diri sendiri untuk bisa menemukan kepekaan, kejelasan. Kenapa sih dia selama ini nyuekin kamu? Kenapa sih dia lebih memprioritaskan pekerjaanmu? Oh,
Jadi kamu berpikir, oh iya juga, manusia tuh juga butuh kerja, butuh uang untuk masa depan, untuk membeli ini itu. Hidup ini butuh uang. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi uh, selama ini aku lihat kalau misalkan dia lagi sibuk gitu ya, kamu itu benar-benar nggak akan mengganggu dia. Ya, walaupun mungkin kamu menahan rindu, kamu menahan rasa kesal, menahan rasa curiga, khawatir, ya, cemas terhadap hubungan kalian dan terhadap dia, tapi dari situlah akhirnya kamu menemukan kepekaan-kepekaan dalam dirimu. Oh, jadi secara spiritual tuh semakin meningkat. Jadi kayak apa namanya? Ya, belahan jiwa itu biasanya ada koneksi secara batin gitu ya. Jadi tanpa dia ngomong, dia itu kenapa, kamu itu udah bisa ngerasain dan kamu kayak udah bisa tahu gitu. Karena apa ya, insting kamu atau batinmu itu seperti kayak ngasih tahu kamu gitu. Oh, dia di sana begini, oh dia di sana begitu. Bahkan ya, dia baru aja berkenalan dengan orang baru gitu, terus tertarik, atau baru awal-awal selingkuh, kamu udah ngerasain nih orang kayaknya selingkuh deh, beneran selingkuh, kayak gitu, paham gak sih? Ya, jadi karena semakin kamu ramah dan sabar dengan dirimu sendiri atas hubunganmu selama ini bersama dia, semakin kamu peka dengan dirimu. Jadi secara spiritual, kamu tuh semakin kuat. Akhirnya, walaupun dia nggak ngomong, kamu tuh udah tahu duluan. Misalkan dia lagi apa susah kesulitan gitu ya secara keuangan, kamu udah tahu aja gitu, kayaknya nih orang kayak butuh duit nih gitu, ya. Atau misalkan dia selingkuh, nih orang kayaknya selingkuh nih di belakang aku, beneran kayak gitu, ya. Padahal sebenarnya aku lihat di sini kamu tuh udah tulus banget memberikan kasih sayang secara penuh gitu ya terhadap dia, benar-benar memperhatikan dia. Cuman ya aku lihat di sini kayaknya dia memang tidak menghargai pengorbananmu selama ini gitu. Dan aku lihat juga memang aku melihat di sini kamu selama ini tuh benar-benar berjuang banget walaupun mungkin lelah ya, tapi nggak kamu rasa, demi mencapai hubungan bisa langgeng sama dia, agar bisa punya hubungan yang berkomitmen sama dia, seperti itu ya. Dan kamu selalu merasa kayak harus cukup aman dan nyaman bersama dia kayak gitu. Pokoknya di sini aku lihat kamu yang selalu pontang-panting mengusahakan hubungan ini, mengusahakan dia, ya. Bahkan sampai kamu memberikan dia segala macam, ya, barang-barang mahal, uang atau apapun untuk bisa membuat dia merasa bahagia. Bahkan mungkin ada yang sampai liburan ya bersama dia kamu yang bayarin, bisa jadi sampai seperti itu. Ya pokoknya di sini aku lihat sikap kamu selama ini tuh penuh perhatian sama dia. Orangnya juga percaya diri, ya suka memberi, orangnya realistis, bisa diandalkan, memelihara, dan orangnya juga ramah. Ya, jadi di mata dia kamu tuh seperti itu. Cuman sayangnya memang kamu berdealing dengan seseorang yang apa ya, gila kekuasaan. Ya, gila kekuasaan, ingin selalu mendapatkan tempat atau posisi atau kekuasaan yang lebih dan lebih. Ya, bahkan sampai-sampai berani menyalahgunakan kemurahan hatimu untuk mendapatkan sesuatu atau keuntungan yang bisa membuat dia merasa apa bahagia gitu. Ya, dia akan mengorbankan kamu karena dia tahu kamu orang yang dermawan, orang yang baik hati gitu ya, orang yang nggak pelit seperti itu. Jadi kadang mungkin dia selalu memanfaatkan kamu secara materi. Bahkan di mata dia kamu tuh orang yang apa ya, berani memberi tanpa syarat seperti itu. Ya, sehingga aku lihat hubungan kamu selama ini dengan dia itu ada ketidaksetaraan. Kamu yang lebih banyak memberi, kamu yang lebih banyak mengusahakan, kamu lebih banyak effortnya, dan dia hanya menikmati demi dirinya sendiri gitu. Dia tidak pernah memperdulikan kamu. Jadi kalau aku lihat di sini memang terlihat sekali ya, selama ini dia tuh suka memeras kamu. Seperti itu. Ditambah lagi aku lihat kamu memang menjalin hubungan yang tidak stabil dengan dia.
Dia sering sekali menyalahgunakan otoritas dia sebagai orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi, untuk bisa menguasai kamu, untuk bisa membuat kamu bergantung sama dia atau tunduk sama dia, gitu ya. Dan tindakan dia ini memang untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang mana di sini memang dia niat ingin menyalahgunakan sifat baikmu untuk memanfaatkan kamu secara berlebihan, ya, untuk mendapatkan sesuatu dari kamu seperti itu, tanpa harus dibalas budinya, tanpa harus ada balas budi gitu. Jadi dia udah ngedapetin apapun tapi dia tidak pernah membalas budi. Misalkan kamu mengharapkan apa perhatian dari dia, enggak juga tuh, ya. Dia mungkin jarang banget ngasih kamu perhatian, bahkan mungkin enggak sama sekali. Tapi kalau udah masalah duit, waduh, harus sekarang-sekarang juga. Nah, gitu ya. Dianya ya, kalau dianya butuh duit, minta sama kamu kayak harus sekarang-sekarang juga. Kalau nggak kamu kasih, ngambek. Akhirnya kamulah di sini yang ngerasa bersalah. Akhirnya kamu yang ngerasa nggak enak. Akhirnya kamu kasih juga. Kayak gitu. Ya, jadi bentuk hubungan kamu selama ini sama dia itu seperti ini. Bahkan sudah dia tahu hubungan ini ada ketidakseimbangan, ada kehancuran, ada ya pokoknya nggak baik gitu ya. Hubungan kalian juga sama dia nggak diperbaiki. Dia bodo amat, yang penting dia happy, yang penting dia mendapatkan apa yang dia mau, gitu ya. Terus itu kalau memang kamu dengan dia belum menikah, aku lihat memang kamu berdiri dengan seseorang yang egois atau orangnya kasar, sehingga makanya di sini kamu mengambil keputusan menjauhkan dirimu dari dia, lebih baik berpisah, karena ya kamu udah muak, udah capek, lelah, kesel gitu ya, terus-terusan diperlakukan seperti itu sama dia. Bahkan ada Seven of Swords Reverse ya, dia menyebabkan kesulitan dalam hidupmu. Ya kamu apa ya, kayak memberikan beban ya, atau ya kamu ngerasa sulit aja gitu. Kayak hidupmu malah nggak bahagia selama bersama dia gitu ya. Pengacau dia dalam hidupmu. Secara mental kamu terkoyak-koyak ya, secara emosional, waduh kayak roller coaster gitu ya. Hubungan, aduh acang kadut nggak jelas ya, nggak ada kejelasan. Pokoknya bener-bener membuat kamu hancur berkeping-keping lah ya, membuat kamu kecewa banget, nget banget ya. Orang yang gampang mengubah atau membatalkan janji atau rencana ya, dan orang yang sangat mempertahankan pendirian dia. Jadi kalau dia punya prinsip A, maka itu akan sulit untuk dirubah jadi B. Ya, jadi orang yang menganggap bahwa diri dia selalu benar, menganggap prinsip dia itu selalu hebat gitu loh, yang terbaik gitu loh. Ya, sehingga aku lihat karena sikap dia yang seperti itu terhadap kamu, dia gagal membuat kemajuan dalam hubungan kalian dalam segi apapun. Seperti itu. Ya, bahkan dalam karir kehidupannya pun aku lihat ya kayak nggak ada kemajuan apapun, bahkan sering mengalami kegagalan dalam karirnya gitu ya. Bisa jadi mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah pernah dipenjara, atau bisa jadi ini dalam kata lain, selama kamu menjalani hubungan dengan dia seperti terpenjara, seperti itu. Ya, banyak hal-hal yang tertunda, banyak hal-hal yang tidak terjadi. Ya, rencana-rencana, keinginan kalian, ya itu nggak terjadi sampai sekarang. Ya, kamu selama ini merasa seperti terjebak dalam hubungan yang toksik, hubungan yang menyakitkan, mencekik, seperti itu ya. Benar-benar aku lihat di sini kamu ngerasa kewalahan banget menghadapi dia. Makanya kamu memilih untuk pergi seperti itu. Oke, kemudian aku melihat di sini ya hubungan kalian selama ini tuh benar-benar kacau keadaannya. Ya, bahkan aku melihat di sini kalian merasa kayak sulit gitu ya menjalani hubungan dengan dia tuh, bener-bener kayak dari awal sampai terakhir kali kalian masih berhubungan tuh ya, kamu mengalami masa-masa sulit menjalani hubungan dengan dia. Bisa jadi mungkin juga memang ada kesenjangan atau ada perbedaan. Bisa jadi selama ini hidup dia itu memang lagi ada di masa-masa sulit dari ekonomi ataupun dalam berinteraksi. Ya,
dia mungkin merasa terbebani, terkekang ya, atau terjebak gitu dalam suatu kesulitan hidupnya. Jadi mungkin dia kayak kesulitan ekonomi, tapi kok kayak hidup dia tuh udah berusaha keras, pontang-panting kok gini-gini aja ya. Ya, jadi dia kayak terjebak dalam masa-masa sulit dalam hidupnya. Nah, kalau aku lihat ketika kamu masih bersama dia juga, mungkin selama ini kamu merasa terbebani, terkekang, dan terjebak dalam hubungan ini. Hubungan kalian tidak berkembang secepat yang kamu harapkan atau yang kamu inginkan, terus itu ditambah lagi adanya pihak ketiga yang memang mengganggu hubungan kalian. Ya, bahkan ada juga nih sampai yang tahu-tahu dia udah kawin lari sama orang lain. Ya, saking ya aku lihat di sini. Oke. Bagi kalian yang saat ini masih melajang, aku lihat kayaknya kehidupan percintaanmu kayak stuck ya. Kamu lagi ada di masa periode tidak aktif dalam menjalin hubungan atau menjalin percintaan. Jadi kayak pengen sendiri aja dulu deh, kayak gitu, pengen fokus aja dengan karir, keuangan, atau keluarga, teman. Ya pokoknya yang penting aku sendiri bahagia gitu. Ya, aku bisa memenuhi kebutuhanku sendiri. Nah, itu aku lihat di sini kamu lagi di masa periode tidak aktif dalam hal percintaan atau stuck ya dalam hal percintaan. Walaupun mungkin ada orang-orang baru yang mungkin pengen ngajak kamu kenalan atau deket sama kamu, pengen menjalin hubungan sama kamu, tapi kamu kayak ogah-ogahan gitu ya. Welcome, welcome, tapi kayak ogah-ogahan atau bahkan ya mungkin langsung ditolak, bisa jadi. Oke, kalau aku lihat memang hubungan kamu dengan dia saat ini tuh memang sudah ada perceraian atau perpisahan. Ini pun terjadi juga nggak dengan cara baik-baik. Mungkin kalian sering mengalami perselisihan atau mungkin terakhir kali juga kalian ada suatu perselisihan. Ya, semakin kesini mungkin terakhir kali kenapa kalian memilih untuk berpisah adalah karena merasa tidak cocok lagi atau ada ketidakcocokan, kurang adanya kolaborasi atau kerjasama satu sama lain untuk membuat hubungan ini langgeng, untuk membuat hubungan ini diperjuangkan seperti itu. Mungkin kamu terus-terusan yang berjuang, dianya mah hanya menikmati perjuanganmu, tidak juga ikut berjuang untuk mempertahankan hubungan gitu ya. Jadi kayak kurang adanya kolaborasi di antara kalian. Kalau misalkan di sini kalian sudah pernah menikah atau mungkin kalian ya menikah dengan orang ini, berarti memang ya pernikahan kalian itu kayak mengalami masa-masa sulit bersama dia. Ya pernikahan ini sangat sulit kalian jalani gitu. Rumah tangga kalian itu kayak non tradisional ya. Atau bisa jadi kalau misalkan kalian belum nikah dengan si dia, berarti memang dia ini tidak menginginkan pernikahan atau anak dengan kamu. Ya, dia belum mau menikah dengan kamu atau belum mau punya anak dengan kamu. Gitu ya. Bisa jadi juga ada energi di sini mungkin dia mandul atau apa ya? Mungkin dia punya trauma tentang kehidupan berkeluarga yang tidak bahagia, mungkin dia berasal dari keluarga broken home atau dia mungkin pernah bercerai. Ya, jadi aku lihat di sini dia kayak punya trust issue tentang kehidupan berkeluarga itu nggak bahagia gitu. Ya, kalau misalkan di sini kamu dengan dia sudah menikah, ya bersama dia maksudnya, ya kamu dengan ini mantan suamimu atau mantan istrimu, keluarga kalian itu toksik gitu, ya, sehingga rumah tangga kalian itu berantakan seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan di sini kamu berdiri dengan duda atau janda, berarti mungkin dia itu dulu punya rumah tangga yang toksik, ya, sehingga rumah tangganya berantakan seperti itu, sehingga hubungannya ya kehilangan kestabilan, kurang aman. Dia ngerasa hubungan dia bersama mantannya dulu itu kayak nggak stabil, sehingga sampai bertemu dengan kamu itu trust isunya masih tuh, berkeluarga itu hal-hal yang tidak bahagia gitu, ya. Atau bisa dibilang kayak gini deh, kalau aku menikah, takutnya nanti kehidupan pernikahanku tidak akan bahagia sama seperti yang kemarin. Bisa jadi dia berpikir seperti itu. Jadi kayak dia ngerasa, duh kayaknya kalau menikah, kayaknya takutnya ini deh, kayak kemarin lagi deh. Nah kayak gitu. Ya hubungannya hancur, kayak gitu.
Dan bisa juga Ten of Cups, berarti ini hubungan kamu dengan dia itu mengacu pada konflik antara cinta dan keluarga. Bisa jadi kehidupan percintaan kalian itu berantakan karena ada faktor eksternal dari keluarga yang ikut campur di hubungan kalian, atau bisa jadi mungkin kamu atau hubungan kamu dengan dia tidak direstui keluarga gitu ya, entah ini keluarga kamu atau keluarga dia gitu, sehingganya dia melihat kayak ya nggak ada peluang kalau misalkan keluarga aja kayak tidak merestui ya mau diperjuangkan, ya dia juga takut gitu. Bisa jadi juga mungkin dia ini orang yang punya inner child yang belum sembuh, atau dia di masa lalunya mungkin punya trauma masa kecil gitu ya. Bisa jadi mungkin dia waktu masih kecil keluarganya apa namanya itu suka bertengkar atau bercerai seperti itu ya. Dan aku lihat juga banyak mimpi-mimpi dia ini yang hancur, banyak mimpi-mimpi dia ini yang tidak tercapai seperti itu. Terus juga aku lihat di kehidupan dia selama ini tuh kayak banyak sekali berita-berita buruk dalam hidupnya gitu ya. Orangnya sangat obsesi banget ya. Orang yang suka mencari perhatian, tapi sebenarnya orang ini tidak dewasa. Gampang dirayu dan gampang merayu orangnya. Gampang dirayu atau gampang merayu gitu ya. Aku lihat orang yang aktif secara seksual ya, jadi hati-hati sama dia nih. Orang yang mungkin punya gaya hidup bebas, seks bebas ya, suka seks bebas bisa jadi. Karena ini aktif secara seksual. Kalau Page of Cup tuh ya, reverse ya. Orangnya cemburuan, orangnya iri hati banget. Jadi kalau dia ngelihat orang yang lebih hebat dari dia atau lebih sukses dari dia, iri banget orang ini. Ya, orang yang selalu mendenial kata hatinya. Jadi misalkan kata hatinya mengatakan bahwa dia cinta sama kamu, enggak. Dia nggak akan ngikutin itu, dia nggak akan menunjukkan kebucinannya. Makanya di situ ada poker face, ya. Orang yang selalu mendenial suara hatinya gitu, atau mengabaikan suara hatinya gitu ya. Jadi memang udah dari orok kayaknya, ini udah karakter ini mah ya. Orang yang rentan sekali secara emosional. Jadi orang yang sebenarnya itu mudian lah ya, bisa dibilang gitu, atau sensitifan, orangnya sensitifan seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu nyindir dia dikit aja udah sakit hati nih, tahu-tahu udah ngilang aja, tahu-tahu menghindari kamu, tahu-tahu marah aja sama kamu gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Apa namanya, Page of Cup reverse, berarti orang yang sebenarnya dia ini punya sifat yang pendiam ya. Orangnya pendiam, tapi juga orangnya tuh kayak raguan gitu loh, atau pelin-pelan, orangnya kayak nggak yakinan gitu ya. Orangnya canggungan juga. Jadi mungkin sama kamu tuh jarang ada komunikasi juga karena dia canggung gitu, ngomong sama kamu tuh kayak canggung gitu. Bahkan mungkin misalkan kalau LDL ya, LDR tuh mungkin video call gitu ya, jarang mungkin ya karena dia canggung gitu, orangnya canggungan. Dia adalah orang yang menunjukkan kebaikan kalau misalkan orang lain menunjukkan kebaikan terlebih dahulu. Kebaikan itu yang sesuai dengan kebutuhan dia ya. Baru nanti di sini dia akan menunjukkan kebaikannya terhadap atau keterbukaannya terhadap orang lain itu, tapi itu pun secara bertahap gitu ya. Orang yang tidak dewasa secara emosional dengan dibuktikan dengan orang yang gampang meledak-ledak emosinya. Orang yang suka merasa tidak aman gitu ya, kayak mungkin kayak risih, ilfeel, nah seperti itu ya. Orang yang banyak kebingungannya ya, bingung antara A apa B, bingung antara jalanin atau enggak, kayak gitu. Dan aku lihat memang ya selama kamu menjalani hubungan dengan dia penuh dengan rasa kesedihan, banyak banyak hal-hal yang tertunda, atau bahkan di sini ada yang punya niatan untuk lamaran atau pernikahan itu udah tertunda gitu, dan bener-bener kamu ngerasa frustasi karena cinta atau frustasi dalam cinta itu gara-gara dia. Bener-bener hal yang membuat kamu merasa frustasi gara-gara cinta itu
pas kamu menjalani hubungan dengan dia, dia adalah trauma besarmu kalau aku lihat di sini. Kamu yang dia adalah orang yang memberikan rasa frustasi dalam hal percintaan. Benar-benar kayak udah jadi trust issue aja gitu di otakmu gitu ya. Atau ya gara-gara dia kamu ngerasa benar kayak putus cinta gitu, kayak patah hati banget gitu. Ya. Bisa jadi juga mungkin kamu selama ini tuh terlalu sensitif juga orangnya atau terlalu cerewet. Sehingga ya itu, ya aku lihat di sini kalian memang perlu mengevaluasi ulang tujuan kamu atau tujuan dia mendekati hubungan ini. Karena aku lihat di sini hubungan ini memang perlu sekali kedewasaan diri ya, yang lebih besar, lebih legowo ya, agar hubungan kalian itu bisa berhasil. Karena kalau aku lihat di sini kayak apa ya, bener-bener sabar banget ya menghadapi dia. Tapi ya kalau aku lihat sih kayaknya sih kamu sudah menyerah sih ya, sudah menyerah. Kenapa? Karena di sini pun aku lihat kalau ada page of cup reverse, kamu pun tahu bahwa orang ini tuh sudah tidak perawan lagi atau tidak perjaka lagi ya. Ya, ditambah lagi mungkin dia selalu selingkuh. Jadi makanya di sini kamu menyerah terhadap dia. Kayak lah nggak usah lagi lah diperjuangkan dianya. Kalau dulu iya masih tebucin-bucin kamunya mah ya. Dia selingkuh juga tetap kamu maafin. Tapi kali ini aku lihat kamu sudah tidak lagi mau berurusan dengan dia karena aku lihat di sini kamu udah tahu bobrok-bobroknya nih orang ya. Mungkin suka seks bebas atau ya paling nggak mungkin pernah one night stand kayak gitu, walaupun sekali atau sesekali, atau mungkin one night standnya ke banyak orang gitu kali ya, bisa jadi. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau nggak resonate, ya udah, nggak usah dipaksakan ya, daripada kalian emosi ya. Berarti mungkin ini memang bukan energi kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Terus untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Tapi kalau nggak sama, berarti bukan energi kalian. Tidak usah dibuat pusing. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja sebagai ciri-ciri penunjang ya. Ada 25, 16, 10, 20, 6, 1, 29, 19, 11, 26, 21, 30, 22, 14, 5, 24, 27, 13, 12, 28, 8, 31, 7, 15, 17, 2, 18, 4, dan 9. Kemudian ini ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Juli, Januari, Agustus, Oktober, Mei, Juni, April, November, September, dan Februari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kelinci, sio naga, sio kuda, sio ayam, sio monyet, sio babi, sio macan, sio tikus, sio kerbau, dan sio anjing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. PZTV, HKIA, NQCME, WFJG, DOSR. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.